9 macam saluran distribusi dasar. Siapkan kembali catatan Anda. Jika terbesit di benak Anda, nah, ini pas buat produkku. Segera catat atau coret-coret dengan liar. Jangan terpaku oleh satu saluran distribusi. Anda bisa mengombinasikan beberapa sekaligus atau berbeda-beda dalam periode tertentu. Saluran yang pertama adalah distribusi konvensional, yang berawal dari pabrik, ke distributor, lalu agen atau pengecer, kemudian berakhir ke konsumen. Saluran ini banyak digunakan untuk produk konsumer, seperti minyak goreng, sabun, sampo, mie instan, kecap, susu, dan banyak lainnya. Distribusi konvensional dilakukan agar pemerataan distribusi tercapai, sehingga tak ada celah masuk bagi kompetitor. Saluran ini mahal dan tak mudah untuk pemula. Tapi, hampir semua produk retail ke depannya harus menggunakan sistem distribusi ini. Perbedaannya adalah kelas dan kuantitas titik distribusi yang diperlukan sesuai dengan target pasar. Misalnya, untuk produk deterjen kualitas atas, akan beda dengan titik distribusi kelas bawah. Yang satu menjangkau hypermarket, supermarket, jaringan minimarket, sedangkan yang lainnya masuk ke warung-warung kecil. Sebagian besar dari jaringan distribusi ternama menerapkan listing fee atau biaya pendaftaran ke sistem mereka. Kisarannya bisa jutaan hingga puluhan juta per satu produk yang akan didistribusikan. Semakin besar dan ternama suatu jaringan distribusi, semakin besar biaya pendaftarannya. Sistem pembayaran pun nyaris tak ada yang tunai, kecuali kios kecil. Rata-rata pembayaran dilakukan dalam kurun waktu 30 hari. Bahkan ada yang sampai 90 hari. Atau bahkan berlaku konsinyasi untuk merek-merek baru. Tentu saja sangat berat bagi UKM yang bermodal cekak. Di sisi lain, jika Anda menggunakan saluran ini secara merata, maka akan terproteksi dari serbuan pengikut-pengikut kelas UKM. Saluran distribusi yang kedua adalah franchise atau waralaba. Alurnya dimulai dari franchisor ke master franchise, lalu ke para franchisee. Kemudian ke konsumen. Sistem ini lazim digunakan untuk tempat pemasaran makanan, minuman yang diramu, kumpulan produk, jasa, atau apapun yang memerlukan sistem. Biasanya berbentuk outlet atau bangunan. Franchisor adalah pemilik merek, dagang, dan sistem franchise-nya. Master franchise adalah pengelola suatu wilayah franchise yang membawahi beberapa franchisee. Fungsinya juga sebagai pusat pendistribusian yang merangkap gudang bahan atau produk di suatu daerah. Sedangkan franchisee adalah pengambil hak outlet dan sistemnya selama periode tertentu. Selain untuk biaya pengembangan, sistem ini nyaris no budget karena pembukaan outlet dibiayai sepenuhnya oleh franchisee, bahkan dibayar di muka. Dalam sistem franchise, pemilihan lokasi yang strategis dan desain outlet yang menarik bisa menambah brand image produk tersebut. Rata-rata, franchisor mengutip franchising fee selama 3-5 tahunan, ditambah royalty fee sebesar 2 hingga 7% dari omset yang didapat. Jika sistemnya sudah autopilot, biasanya ditambah manajemen fee, rata-rata sebesar 30% dari laba bersih. Yang serupa dengan franchise adalah lisensi, yaitu hanya hak penggunaan atribut dan merek dagang. Bedanya, franchise yang benar menerapkan sistem keseluruhan, yaitu pemasaran, keuangan, operasional, dan SDM. Di bawah franchise ada yang disebut dengan namanya paket usaha atau business opportunity, alias jual gerobak lepas tanpa dukungan secara kontinu. Franchisor yang benar seharusnya tak bergantung dari pendapatan franchising fee,
tapi justru dari royalti fee dan margin bahan yang disuplai ke franchisee. Tujuan utama dari sistem franchise adalah membuka saluran distribusi, bukan mendapatkan laba dari penjualan gerobaknya saja. Jika sistem belum teruji, rawan komplain dari franchisee. Yang ketiga, direct selling. Sistem ini berawal dari pabrik, ke distributor, lalu ke manajer atau supervisor atau sales, kemudian ke konsumen. Sistem ini cocok untuk produk retail satuan seperti panci, makanan, suplemen, ensiklopedi, hingga ukiran kaligrafi. Biasanya perusahaan direct selling belum tentu memproduksi produknya sendiri. Mereka mengambil dari produsen, kemudian memberikan label atau merek dan fokus ke pemasaran. Target pasarnya kebanyakan ke rumah-rumah, traffic light, atau pameran. Pemasar diberi uang transfer dan komisi penjualan jika tercapai target. Untuk perusahaan direct selling, sistem pemasar lepas tak diberikan uang transfer, tapi diberikan komisi yang biasanya besar, minimum 10% dari harga produk. Kelemahan sistem ini adalah loyalitas pemasar yang kurang atau kutu lompat, dan pemberian insentif yang bersifat progresif dan bonus adalah kuncinya. Pemasaran banyak bersifat hit and run, jarang ada yang sifatnya kontinuitas atau membina hubungan baik dengan konsumen. Yang keempat yaitu sistem multi-level marketing atau disingkat dengan MLM. Sistem ini berawal dari pabrik, ke stokis, kemudian upline atau downline, lalu ke konsumen. Serupa dengan direct selling, tapi organisasi dan komisinya berjenjang. Terbaik adalah untuk produk yang dikonsumsi secara berkala atau kontinu, yang harganya cenderung gelap atau bukan komoditas, seperti herbal, kosmetik, minuman, fashion. Para pemasar adalah murni tenaga lepas atau bukan karyawan dengan sistem komisi. MLM punya kelebihan pemberian iming-iming komisi atau marketing plan yang membuat member tergiur untuk berjuang. Saking ngebet dengan komisi berjenjang yang menggiurkan, MLM sering tak mempedulikan kualitas produk. Bahkan kebanyakan kasus bergeser menjual peluang usaha, bukan menjual produk lagi. Hal ini juga mencemarkan nama baik MLM, membuat kebanyakan konsumen enggan didekati, apalagi di prospek. Serupa dengan franchise, MLM pembayarannya di depan, sangat bagus cash flow-nya. MLM adalah saluran distribusi yang sangat powerful, murah, cepat bertumbuh, tapi membahayakan jika tak kuat sistemnya. Sistem yang kelima adalah telesales atau pesan antar. Transaksi langsung ditangani oleh produsen lalu diantar ke konsumen via shipping atau delivery. Order dalam sistem ini biasanya dilakukan via telepon. Umumnya untuk produk makanan, tapi sekarang nyaris untuk semua lini produk, seperti obat, di apotek, laundry, baik dalam kota ataupun luar kota. Biasanya dimulai dari call center. Contohnya, Pizza Hut Delivery atau PHD. Mereka membuka outlet mininya bukan untuk pengunjung yang akan makan di situ, tapi untuk take away dan pesan antar. Sistem ini sangat bagus untuk branding, karena dengan investasi yang lebih kecil dibanding outlet sekelas resto, berdampak keterlihatan yang sering. Armada pesan antar juga bisa menjadi sarana promosi di jalan. Relatif murah dan efektif untuk menjangkau pelanggan lebih luas. Sistem ini juga sarana yang bagus untuk memetakan permintaan pasar. Berdasar data pengiriman yang gemuk, bisa diketahui lokasi yang layak untuk membuka cabang. Sudah ada perusahaan alih daya yang memfasilitasi pesan antar dan call center. Akurasi waktu menjadi momok yang patut diperhatikan agar tak mengecewakan pelanggan. Yang keenam adalah sistem distribusi online dengan website sebagai toko virtualnya. Kemudian barang sampai ke konsumen via shipping atau download.
Nyaris semua jenis produk bisa dijual online dan terbukti mendongkrak omset. Di Indonesia, belanja retail online mengalami pertumbuhan hingga 2 kali lipat tiap tahunnya. Sangat menghemat biaya, tak perlu kantor, bahkan banyak yang tak memiliki stok barang. Kuncinya di SEO dan pemasaran berbayar, melalui mesin pencari dan media sosial. Jika tidak, web Anda akan seperti dalam gua yang gelap, tak terlihat. Jika SEO-nya bagus, web akan membuka gerbang pemasaran yang tak disangka-sangka. Mereka yang tak dikenal dari antah berantah datangnya tiba-tiba mengontak Anda, bersiap banjir order. Hambatannya adalah keamanan yang berbuntut keraguan konsumen, kebiasaan belanja offline, dan sistem pembayaran online yang belum mudah diaplikasikan. Kelemahan lainnya memerlukan waktu untuk mengirim dan tentu penambahan biaya kirim. Di sisi lain, untuk pemula, biaya inventory dapat ditekan karena tak perlu menyimpan stok. Salah satu pelopor sistem penjualan online adalah Amazon. Yang ketujuh adalah reseller. Dari produsen, barang didistribusikan ke reseller, lalu ke konsumen, atau juga dari produsen ke distributor, reseller, baru konsumen. Cocok untuk produk yang variannya tak banyak dan tak memerlukan variasi ukuran atau universal. Contoh produk yang cocok, suplemen, kerudung, makanan yang kadaluarsanya lama atau laku keras, atau produk-produk yang fast moving. Produk atau merek dipromosikan oleh para reseller secara gratis. Meski tak terjadi penjualan pun, merek sudah terkenal. Barang dibayar di muka, baru diantar. Jika permintaan di suatu wilayah besar, untuk menghemat ongkos kirim dan memudahkan pelayanan, bisa ditunjuk distributor yang nantinya membawahi para reseller area tersebut. Sarana promosi reseller antara lain gadget seperti BlackBerry, smartphone, tablet, laptop, atau via sosial media. Kelemahannya adalah sulit mengontrol cara promosi para reseller. Yang ditakutkan mereka overpromise sehingga mengecewakan pelanggan. Perlu disediakan sarana promosi yang standar, seperti desain banner, profile picture, agar kualitas promosi terjaga. Baiknya ada batasan waktu atau hak untuk menjadi reseller. Bisa jadi saluran ini tak pas lagi untuk kedepannya. Yang kedelapan adalah sistem dropship. Dimulai dari produsen atau web, kemudian konsumen via shipping. Order dilakukan via dropshipper. Jika Anda pernah mengamati status BB kawan Anda, seperti ini, minat, PM ya. Nah, itu biasanya menggunakan sistem dropshipper atau reseller. Bedanya, reseller menyimpan stok, sedangkan dropshipper akan meneruskan order konsumen dan mengambil selisihnya. Pengiriman barang sistem dropship langsung dari produsen ke tempat konsumen. Produknya bervariasi atau banyak ukuran, hingga tak memungkinkan untuk menyimpan stok seperti reseller. Contoh produk yang cocok untuk dropship adalah pakaian, sepatu, tas, jam tangan. Hampir semua produk online bisa didropshipkan. Karena tak perlu modal selain pasang foto produk. Maka jumlah dropshipper juga lebih banyak daripada reseller. Bahkan para reseller bisa merekrut dropshipper untuk membantu mempromosikan. Otomatis lebih berdampak pada brand awareness. Meski tak laku, nggak menjadi masalah, promonya sudah menyebar kemana-mana. Kejelasan informasi produk dan aturan main perlu diperjelas di depan, agar tak salah paham nantinya. Kelebihan di sisi produsen karena dikirim langsung mendapatkan database konsumen. Kekurangannya adalah kerja ekstra untuk mengirimkan ke masing-masing alamat pemesan. Yang terakhir adalah sistem affiliate. Sistem bermula dari web affiliate, kemudian ke konsumen via shipping. Dengan sistem ini, produk Anda akan sendirinya dipromosikan oleh affiliate marketer. Sistem affiliate ditemukan oleh William J. Tobin, namun dipopulerkan oleh Amazon.com. Intinya, seorang affiliate marketer mempromosikan link atau banner produk web affiliate kepada konsumen via sosial media, milis,
website atau blog. Saat konsumen mengeklik link tersebut, maka sistem pelacak akan berfungsi. Sehingga ketika konsumen membeli produk tersebut, maka affiliate marketer akan mendapatkan komisinya, bahkan tanpa konsumen sadari. Selain sistem pay per sales atau dibayar jika ada penjualan, terdapat juga affiliate sistem pay per lead atau dibayar jika menghasilkan prospek, dan pay per click atau dibayar saat ada orang yang mengeklik. Produk yang terbanyak dijual dengan sistem affiliate adalah e-book, voucher, herbal, kosmetik, dan produk yang biasa dijual online. Jika produknya berupa jasa, bisa menggunakan sistem pay per lead untuk mendapatkan prospek. Biasanya dalam bentuk nama, email, telepon, dan data pribadi lainnya. Sistem affiliate memangkas biaya promosi, karena promosi dilakukan oleh pihak affiliate marketer. Jika sistem internalnya tidak kuat, seperti selisih komisi, keterlambatan pada saat pembayaran, akan merusak citra web affiliate tersebut. Dalam store.yokbiz.com atau biasa disebut dengan Yubi Store, menjadi pelopor web affiliate network dengan komisi terbesar untuk produk fisik di Indonesia. Contoh populer lainnya adalah agoda.com, penjual voucher hotel online.